Golkar. Bau kepada Madin, TPQ maupun pihak-pihak pesantren yang sudah pernah menerima bantuan operasional ini ya, tolong jangan mau kalau kau nanda tangani LPJ lagi. Karena itu apa? Dari pihak kelompok koruptor untuk mengelabui LPJ ini sesuai dengan jumlah uang yang sampai terima dari pusat. Padahal yang sampai terima hanya 4 juta. Jangan mau kon gawe tanda tangan kan gawe PJ lagi baru ngumpulkan lagi. Ini rekayasa untuk mengelabui, untuk ngadali hukum. Bajingan kelompok maling koruptor perlu disikat. Selamat siang Pak Bri. Siang Mas Habib. Bagaimana Pak Bri pendapat jenengan sebagai Ketua LSM MAPA Kabupaten Nganjuk tentang bantuan operasional pesantren dan pendidikan keagamaan Islam di masa pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020 yang dikorupsi itu Pak? Ini Mas, ini kronologisnya akan saya ceritakan. Jadi ini permasalahan yang saya angkat ini bukan yang kemarin dari Kemenak yang sudah kerangkeng oleh kejaksaan, ini bukan. Ini justru yang tahap pertama. Jadi Mas, ini dana operasional pesantren dan pendidikan keagamaan Islam pada waktu pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020. Jadi ini banyak elemen-elemen yang menunjukkan ke pusat, merak pusat sana. Ini lewat ada yang kelompok Madin TPQ, kelompok pesantren, dan kelompok NU. Dan ini mengusulkan ke pusat anggaran untuk pandemi ini. Dari Madin TPQ itu setiap sekolah mendapatkan 10 juta rupiah. Sedangkan yang dari pesantren, kelompok pesantren itu tergantung besar jumlahnya murid. Jadi antara 20 juta sampai 50 juta bantuannya. Ya, di sini usul semua ke pusat. Setelah cair, di sini ada salah satu oknum anggota DPR Nganjuk yang ada indikasi terlibat kasus bantuan COVID ini dari Kemenak Pusat sana. Jadi sebanyak 600 sekolahan dari Madin TPQ itu 10 juta rupiah per sekolahan ini ya. Jadi TPQ ya. Nah, 10 juta itu cuma dikasihkan uangnya kepada lembaga itu cuma hanya 4 juta rupiah. Sedangkan yang lain wujudnya ini saya bacakan. Jadi berwujud barang keperluan untuk penanggulangan COVID-19. Jadi ini ada surat pengiriman itu ada ke pihak sekolahan. Jadi yang dikirim pertama alat pengukur suhu tubuh termogun, ya. Kaca pelindung wajah, alat pembersih udara, lampu UV germedikal, alat penyemprot disinfektan 16 liter, masker santri. Nah, dari harga-harga ini, pantauan ini harganya di markup. Contohnya saja ya. Untuk nomor 1 alat pengukur suhu itu loh sekitar 300-400. Ternyata dalam LPJ-nya 900.000, hampir 3 kali lipat. Kaca pelindung
Nah, ini hanya 10 buah ini harganya 22.500, padahal ini nggak sampai 10.000. Terus yang ketiga alat pembersih udara. Nah, ini harganya 950, padahal harga pasaran nggak sampai 10. Terus masker santri, masker yang 6.000 dijual di sini 12.500, 2 kali lipat. Nah, jadi harganya tadi 10 juta itu yang untuk TPG-nya hanya kebagian 4 juta. Terus LPG-nya barang yang wujud barang itu tadi yang saya sebutkan tadi 600 sekolah itu sama singgawe podo. Akhirnya dari Jakarta Pusat sana turun. Nah, inilah kewenangannya seperti itu. Sedangkan yang 3 juta rupiah itu alasannya untuk orang-orang ongkos ke Jakarta atau bagaimana. Ini, jadi ini korupsinya lebih besar dibandingkan kemarin yang sudah cokot pegawai Kemenak kemarin. Bayangkan kalau 600 sekolahan baru kali 3 juta itu sudah 1,8 miliar. Nah, inilah. Jadi saya ini tadi intinya ke kejaksaan, menekan kepada pihak kejaksaan supaya pihak pelaku itu segera ditangkap, dijebloskan ke penjara. Karena apa? Ini lemas urusan keagamaan. Kok mentolomen, BTT ngurupsi. Ada informasi Pak Pri katanya uangnya dikembalikan Pak itu. Ya, itu informasi seperti itu, tapi faktanya sampai sekarang belum. Jadi saya mohon kepada Kajari Nganjuk supaya pelaku-pelaku korupsi itu segera ditangkap. Walaupun untuk uangnya dikembalikan, tapi kan sudah terbukti pelanggaran hukum, melakukan pelanggaran hukum. Ini bajingan. Tolong segera dieksekusi orang-orang yang terlibat ikut menikmati bantuan COVID-19. Ini bantuan kemanusiaan. Seharusnya kalau memang ini intinya jelas kuat untuk korupsi ini, segera kalau perlu dihukum mati ya ngomong. Berarti ini yang ditangani oleh kejaksaan ini tahap yang kedua Pak Pri ya. Untuk tahap ke-1 bagaimana Pak Pri itu? Ya, inilah yang saya sayangkan. Yang ditangani kejaksaan kemarin yang sudah dieksekusi di Kerangkeng di Kulon Alun-alun sana itu justru tahap kedua. Hanya sekitar 60 atau 63 sekolahan. Karena apa? Seharusnya tahap pertama ini harus diprioritaskan dulu. Berhubung itu yang tahap pertama itu dari pusat, langsung dieksekusi ke pihak penyalur itu, tidak melalui Kemenak kabupaten atau kota Nganjuk. Nah, ini kesannya kenapa nilainya lebih besar korupsi ini? Apa menyangkut ini ada anggota DPR, anggota Dewan, sehingga pihak kejaksaan merasa segan untuk menindak. Nah, inilah seharusnya kita masa di hadapan hukum tidak pandang dulu. Kalau memang itu ada oknum anggota DPR Nganjuk yang terlibat, itu dikerangkeng juga. Nah, ini seharusnya segera ditangkap oleh pelaku-pelaku ini, biar ada efek jera. Setelah tahap pertama kejadian seperti itu, akhirnya dari Kemenak Pusat dialihkan penyalurannya lewat Kemenak Kabupaten atau kota. Tapi di Nganjuk ternyata juga digerogoti oleh tikus-tikus Kemenak Nganjuk. Nah, ini loh, ini kan lucu juga. Dari pusat langsung jadi korupsi, lewat Kemenak Kabupaten kota jadi korupsi. Nah, ini apa maneh ini masalah lembaga keagamaan yang menyangkut ini. Berarti moralnya sudah bejat. Berarti untuk tahap yang pertama masih belum ada penindakan Pak Pri ya? Inilah masih mengumpulkan data-data. Kalau memang ada niat mengembalikan uang, segera kembalikan ke pihak TPG atau istilahnya pesantren yang menerima. Tapi mohon kepada Kejaksaan Negeri Nganjuk tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, walaupun uangnya dikembalikan. Maling konangan balene urusan selesai. Bajingan tengek jenenge.
Ya, Rencana ke depan bagaimana Pak untuk LSM Mapak menyikapi masalah ini Pak? ya tetap saya kawal. Saya kemarin sudah ngecek di lokasi tempat saya di desa saya. Benar, ini ada buktinya. Surat pengiriman barang juga ada, rekaman juga ada, pengakuan dari pihak pengelola juga ada. Hanya menerima 4 juta. Maling. Ya. Gak ada rencana untuk melaporkan sendiri atau bikin laporan Pak? Kan sudah ada bukti-bukti dari penerima Pak. Ya, ini sudah berhubung ini langsung ya. Jadi program ini langsung dari Kemenag Jakarta Pusat ke pihak lembaga-lembaga, forum-forum Madin TPQ, dari pihak NU, dari pihak pesantren. Jadi nggak melalui Kemenag sini yang tahap pertama. Ya, itu nanti urusannya kejaksaan. Kalau kejaksaan negeri minta saya sebagai pelapor, saya siap sebagai pelapor. Benar-benar ini memalukan. Namanya Kemenag, Kementerian Agama, ternyata di sana ada sarang maling. Kami menghimbau kepada Madin TPQ maupun pihak-pihak pesantren yang sudah pernah menerima bantuan operasional. Tolong jangan mau kalau menandatangani LPJ lagi. Nah, karena itu apa? Dari pihak kelompok koruptor untuk mengelabui LPJ ini sesuai dengan jumlah uang yang sampai terima dari pusat. Padahal yang sampai terima hanya 4 juta. Jangan mau. Kon gawe tanda tangan kan gawe LPJ lagi baru ngumpulkan lagi. Ini rekayasa untuk mengelabui, untuk ngadali hukum. Bajingan kelompok maling koruptor perlu disikat habis orang-orang. Sampai nggak saya takut, saya di belakangmu nanti. Hak Madin maupun pesantren harus dikembalikan sesuai jumlah uang yang ada di bantuan dari operasional Kemenag Pusat. Saya mohon sekali lagi kepada pihak kejaksaan segera ditangkap dari pihak-pihak pelaku koruptor bantuan operasional COVID-19 ini. Karena apa? Ini jelas merugikan. Kon gawe SPJ sesuai duit 10 juta, padahal kenyataannya hanya 4 juta. Bajingan tenik. Pun kepada pihak kejaksaan untuk benar-benar tuntas menangani masalah korupsi dari Kemenag Pusat ini. Petang urusan korupsi di Nganjuk.